Baru penerapan tarif bea masuk bagi barang-barang Cina telah diberlakukan oleh Amerika Serikat. Bahkan tarif ini menjadi yang terbesar dalam perang dagang antara dua negara adidaya ekonomi tersebut. Sebagai negara produsen, Anda pasti tahu kan banyak barang buatan Cina. Sepertinya semua hal bisa dibikin sama Cina ya. Dari barang elektronik, kendaraan, dan benda tiruan lainnya, sampai bulan juga dibikin loh. Hal-hal luar biasa semuanya made in China versi on the spot. Kalau bulan bisa ngomong, oh yeah. Pemirsa ingat dengan lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong yang dipopulerkan Doel Sumbang dan Nini Carlina ini? Nah, ngomong-ngomong soal bulan, rencananya Cina akan meluncurkan bulan made in China pada 2020 nanti. Bulan artifisial ini akan menerangi jalan-jalan kota di malam hari. Pemerintah Cina berencana menggantung bulan buatan di atas kota Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan, Barat Daya. Dikembangkan oleh Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronic System Research Institute, bulan buatan ini digadang-gadang memiliki cahaya 8 kali lebih terang daripada bulan asli. Wow, kebayang nggak terangnya pemirsa? Keberadaan bulan buatan dianggap bisa menyelamatkan kota Chengdu untuk menekan biaya listrik yang cukup besar setiap tahunnya. Menariknya, apabila proyek bulan buatan ini sukses, maka Cina akan menambahkan 2 bulan buatan lagi di tahun 2022. Kalau proyek bulan artifisial ini sukses, Cina bakal membuat matahari artifisial juga nggak ya? Setelah bulan, made in China lainnya adalah jalan tol surya sepanjang 1 km di Jinan, Shantung, Tiongkok. Jalan tol ini terdiri atas 3 bagian, yaitu isolasi di bagian bawah, panel surya di tengah, dan beton transparan bertegangan di atas. Perlu Anda ketahui, jalanan ini mampu menghasilkan daya cukup besar untuk 800 rumah. Tidak hanya itu, jalan tol bertenaga surya ini juga memiliki fitur untuk mengisi baterai mobil listrik yang sedang berjalan. Keren banget kan? Indonesia tertarik membuat jalan bertenaga surya juga nggak ya? Nah, kalau bus anti macet made in China ini kayaknya cocok nih untuk kota-kota di Indonesia seperti Jakarta atau Surabaya. Transit Elevated Bus atau bus layang memiliki konsep unik yang dianggap dapat mengurangi kemacetan. Coba lihat bagaimana bus ini beroperasi. Sayangnya setelah beberapa hari dilakukan uji coba, proyek pengadaan moda raksasa ini dihentikan pada Juni 2017 karena alasan kelangsungan hidup bus ini ke depannya. Pemirsa, belum lama ini, tepatnya 23 Oktober 2018, pemerintah Cina meresmikan jembatan terpanjang di dunia. Jembatan sepanjang 55 km ini menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai. Melintasi delta Sungai Mutiara. Uniknya, ada bagian jembatan yang terbenam dalam air di antara pulau buatan. Jembatan laut terpanjang ini diharapkan dapat mendorong peningkatan di sektor ekonomi. Jembatan senilai 20 miliar dolar atau senilai 304 triliun rupiah tersebut juga dianggap sebagai simbol politis cengkeraman Cina terhadap Hong Kong. Ini adalah robot perempuan bernama Jia Jia. Robot cantik ini didesain khusus menyerupai manusia dan dapat berinteraksi secara langsung dengan manusia. Lebih gilanya lagi, Jia Jia diprogram untuk dapat berbicara dengan nada dan bahasa yang disesuaikan seperti berikut.
Who are you? I am a robot named Gia. How old are you? It's a secret. Pengembang proyek Gia membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk membuat tingkah lakunya begitu nyata. Robot ini juga berfokus pada usaha membuat robot yang patuh pada pemiliknya. Menurut Anda, bagaimana penampilan robot ini? Negeri tirai bambu ini juga telah berhasil menciptakan terobosan di bidang pertanian merupakan smart farm. Dengan teknologi tersebut, para petani dapat menanam sayuran tanpa tanah dan sinar matahari alami. Lahan untuk model pertanian berteknologi tinggi ini berupa ruangan seluas 1.500 meter persegi. Hasilnya, mampu memproduksi 8 hingga 10 metrik ton sayuran setiap harinya. Dibekali dengan berbagai fasilitas canggih, pertanian ini hanya mempekerjakan 4 orang staf untuk mengelolanya. Hebatnya lagi, pabrik sayuran milik Science di Anxi, Provinsi Fujian, Cina ini mampu memanen beberapa varietas sayuran hanya dalam waktu 18 hari loh. Fantastis banget kan? Jika sebelumnya ada jalan tol dengan teknologi panel surya, kali ini ada teknologi floating solar power plant atau panel surya apung. Teknologi ini sudah dimanfaatkan untuk kebutuhan energi listrik Provinsi Anhui. Pembangkit listrik tenaga kerja surya terapung ini menjadi semakin populer karena masalah efisiensi dan lahan. Panel surya yang diklaim terbesar di dunia tersebut dapat menghasilkan listrik sebesar 40 megawatt. Wah, ada-ada aja ya idenya. Kota Paris, Prancis, dikenal sebagai kota romantis dan menjadi destinasi wajib para turis. Berkat kepopulerannya, banyak daerah yang meniru bangunan tua tersebut. Sekarang coba perhatiin deh kota ini. Apa ini beneran di Paris? Gila bener ya Cina, soal kreativitas dalam hal membuat segala sesuatu. Pemandangan kota dengan Menara Eiffel ini bukan di Paris loh, melainkan di kota Hangzhou, Cina. Di lahan seluas 31 km tersebut, Anda dapat menemukan bangunan-bangunan yang dibuat semirip mungkin dengan Paris. Sayangnya, sudah keren begini, pemukiman tersebut tidak berhasil menarik minat wisatawan. Saking sepinya, selama bertahun-tahun, Tianducheng menjadi Little Paris yang lebih mirip kota hantu. Kalau di Indonesia pasti rame ya, dan dijadikan tempat untuk foto-foto nih. Belum lama ini, dunia dihebohkan dengan arsitektur gedung dari Cina yang luar biasa. Bagaimana tidak, gedung di Guiyang ini memiliki air terjun di salah satu sisinya. Tinggi air terjun ini mencapai 106 meter loh. Air terjun buatan raksasa di gedung Libian ini akan beroperasi secara berkala dengan tangki besar di bagian bawah gedung. Dalam tangki ada beberapa pompa berat yang bisa memompa air ke atas gedung pencakar langit setinggi 121 meter. Bayang nggak kalau gedung ini ada di Indonesia? Keren banget ya. Wah, semuanya made in China ya. Menurut Anda, ide mana yang paling luar biasa? Sempat menjadi polemik di masyarakat terkait pernyataan ada tempe setipis ATM. Bagaimana sebenarnya asal-usul tempe ini? Meski terkesan murah dan menjadi makanan rakyat kecil, ternyata tempe pernah menjadi penyelamat para tawanan perang. Bagaimana kiprah tempe sampai bisa menembus pasar dunia? Selengkapnya hanya di On The Spot, jangan kemana-mana ya.